warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti dengan NIM PBA 210018. Saya dari jurusan D3 Kebidanan, kelas A angkatan 2021. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas-tugas saya, yaitu dengan menyebutkan alat-alat pada saat kita melakukan persalinan normal serta menyebutkan satu persatu fungsi dari alat-alat tersebut. Selamat menyaksikan. Iya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat APN, asuhan persalinan normal. Nah, yang pertama pada partuset. Nah, jadi di partuset ini yang pertama ada setengah koher. Setengah koher ini bermanfaat untuk memecahkan kulit ketuban bayi. Nah, yang kedua ada gunting episiotomi. Gunting episiotomi ini bermanfaat untuk menggunting perineum yang kaku, atau mungkin ada bekas luka jahitan dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada klem arteri. Nah, di sini ada dua buah klem arteri yang kita siapkan dan kita simpan di dalam bak instrumen. Nah, dua klem arteri ini berfungsi untuk mengklem tali pusat bayi sebelum dipotong. Dan selanjutnya ada gunting tali pusat. Nah, gunting tali pusat ini bermanfaat untuk menggunting tali pusat bayi yang baru lahir. Selanjutnya di sini ada umbilikal atau penjepit tali pusat. Nah, penjepit tali pusat ini bermanfaat untuk menjepit tali pusat. Kemudian ada sepasang sarung tangan panjang yang kita siapkan di dalam bak instrumen. Nah, sepasang sarung tangan panjang ini bermanfaat untuk menolong kelahiran bagian kepala bayi. Kemudian di sini juga ada sepasang sarung tangan pendek yang bermanfaat untuk melakukan pemeriksaan dalam dan memastikan pembukaan lengkap. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan hecting set. Hecting set ini yang akan kita gunakan untuk menjahit luka perineum apabila dilakukan episiotomi. Yang pertama itu ada nalfuder. Nalfuder ini berfungsi untuk menjepit jarum. Nah, di sini ada jarumnya, kemudian kita jepit jarumnya menggunakan nalfuder. Kemudian ada pinset anatomi, ada gunting benang, digunakan untuk menggunting jaringan, sekaligus juga dia gunting benang. Nah, kemudian ada sepasang handscoon untuk melakukan hecting. Nah, di sini juga kita siapkan spoit yang 5 cc untuk melakukan anestesi dengan injeksi yang berupa lidocaine. Kemudian ada catgut chromik yang ukurannya 3. Di sini bermanfaat untuk menjahit perineum. Selanjutnya saya akan memperkenalkan alat-alat untuk pemeriksaan fisik ibu atau TTV. Yang pertama itu di sini ada termometer. Nah, termometer ini berfungsi untuk mencek suhu ibu. Kemudian selanjutnya ada stetoskop. Berikutnya itu ada tensimeter. Nah, tensimeter ini berfungsi untuk mencek tekanan darah ibu. Selanjutnya ada monoskop. Nah, monoskop ini berfungsi untuk mendengarkan denyut jantung janin.
Kemudian ada pita lilac. Pita lilac ini digunakan untuk mengukur kepala bayi setelah dilahirkan dan mengukur lingkar lengan atas. Berikutnya ada midline. Midline ini berfungsi untuk mengukur panjang badan. Selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan obat-obatan yang akan kita berikan pada saat kita menolong persalinan pada ibu. Nah, yang pertama itu ada oksitosin injeksi. Nah, ini bermanfaat. Nanti kita akan berikan kepada kepala bayi yang baru lahir. Nah, itu nanti kita akan menyuntikkan oksitosin. Selanjutnya ada injeksi vitamin K. Nah, ini kita akan berikan kepada bayi setelah bayinya lahir. Selanjutnya ada vaksin hepatitis B. Nah, vaksin hepatitis B ini kita akan berikan kepada bayinya HB0. Nah, selanjutnya ada salep mata. Kemudian ada spoid yang ukuran 3 mil. Nanti kita akan masukkan oksitosin injeksi di spoid 3 mil ini. Nah, selanjutnya ada spoid 1 mil. Nah, spoid 1 mil ini nanti kita akan masukkan injeksi vitamin K di dalam spoid yang berukuran 1 mil. Selanjutnya di sini ada nirbeken atau bengkok. Nah, 2 buah nirbeken ini nanti kita akan gunakan untuk menampung sisa-sisa kotoran yang keluar pada saat kita melakukan vulva hygiene, atau nanti ada kotoran yang keluar pada saat kita menolong persalinan. Kemudian berikutnya ada kapas DTT. Nah, kapas DTT ini nanti kita akan gunakan untuk melakukan vulva hygiene atau membersihkan vulva ibu sebelum kita melakukan pemeriksaan dalam. Kemudian selanjutnya ada kasa steril. Nah, kasa steril ini nanti kita gunakan untuk membersihkan sisa-sisa darah yang keluar, dan juga pada saat kita melakukan cek perineum kita menggunakan kasa steril. Nah, berikutnya ada korentang. Korentang ini berfungsi untuk kita mengambil alat-alat yang steril. Jadi, kita tidak boleh mengambil alat-alat yang steril dengan menggunakan tangan terbuka. Kita harus menggunakan korentang ketika mengambil alat-alat yang sudah steril. Selanjutnya, saya akan mempersiapkan perlengkapan pakaian pada ibu. Nah, di sini ada 2 buah handuk yang harus kita siapkan. Kemudian ada duk. Duk ini berfungsi untuk kita menekan perineum ibu pada saat kita melakukan stenen. Selanjutnya ada perlengkapan pada bayi, ada topi, pakaian. Nah, ini kita gunakan untuk menghangatkan bayi. Kemudian perlengkapan pakaian pada ibu, ada sarung panjang, ada celana dalam, ada pembalut. Nah, selanjutnya di sini ada perlengkapan APD, alat pelindung diri untuk bidan pada saat kita melakukan persalinan pada ibu. Nah, sebelum kita melakukan persalinan, kita harus memakai APD, alat pelindung diri. Yang pertama ada celemek. Nah, kita gunakan atau kita pakai celemek. Kemudian selanjutnya di sini ada kacamata
yang akan kita gunakan sebelum melakukan menolong persalinan. Ada masker yang harus kita gunakan, wajib kita gunakan. Dan ada topi kepala juga yang harus kita gunakan. Nah, berikutnya di sini ada sepatu bot. Nah, ini juga kita akan gunakan sebelum kita menolong persalinan. Semua ini merupakan APD, alat pelindung diri untuk bidan yang akan kita pakai nanti. Selanjutnya, alat-alat yang akan kita siapkan, yang pertama itu ada larutan klorin, kemudian selanjutnya ada larutan DTT. Nah, larutan klorin ini bertujuan untuk kita mencuci alat-alat. Sedangkan larutan DTT ini adalah untuk kita membersihkan tangan dan juga kita membersihkan ibu. Nah, kemudian berikutnya di sini ada tempat sampah basah dan tempat sampah kering. Kemudian selanjutnya ada wastafel. Nah, ini kita gunakan untuk mencuci tangan. Selanjutnya ada handuk yang akan kita gunakan untuk mengeringkan tangan setelah kita mencuci tangan. Nah, selanjutnya ada meja resusitasi. Nah, pada meja resusitasi ini kita akan gunakan apabila bayinya itu mengalami asfiksia. Nanti kita akan posisikan bayinya di atas meja resusitasi ini dan kemudian ada lampu. Nah, lampu ini bermanfaat untuk menghangatkan bayi. Di sini dilapisi dengan handuk. Nah, di dalam juga ada handuk. Nanti kita akan posisikan bayinya di atas meja resusitasi ini. Selanjutnya, alat-alat yang akan kita siapkan di atas meja resusitasi itu ada penghisap. Kemudian kita juga menyiapkan amputnya. Nah, amput ini berfungsi untuk kita memberikan bantuan pernapasan kepada bayinya apabila terjadi asfiksia berat. Nah, ini tadi alat-alatnya yang harus kita siapkan di atas meja resusitasi.